Tensinya saya kirim di grup ya. Ini masih berapa nih? Masih sama ya? SITIIF ya? Masih Pak, masih gabungan. Masih gabungan tiga-tiganya ini. Ya Pak. Oh gitu. Bentar, saya cek Waduh. dulu. Ini harusnya udah enggak nih. Tapi teman-teman ini mau Beberapa ikut sih ada ya. yang udah nggak join Pak. Nanti saya kirim absennya ke grup. Saya kirim teman-teman TI kalau mau ikut boleh silakan. Harusnya isi sama IEP ya. Saya kirim ke grup mana nih? Apa bikin grup baru? Grup WA-nya yang mana nih? Ini jadwal kita teman-teman ya. Harusnya sama IEP ya. Berarti nanti bikin grup aja SI sama IEP ya di sekarang ya yang ini ya. Tapi yang tag udah nggak ada. Berarti biasa di grup yang sama aja ya teman-teman ya. Oke Pak. Cek, cek dulu ya teman-teman ya. Tugasnya mana linknya Google Drive-nya nih? Gimana latihannya? Selesai semua nggak? Udah kalau nggak salah. Lagi Mohon jalan izin semua Pak, kali. mohon izin Pak, saya baru masuk nih Pak karena mahasiswa konversi monitor. Oh gitu. Betul Pak, betul Ya Mas mahasiswa ya. konversi. Izin masih kerja Pak. Oke. Iya, Siapa yang masih kerja nih? Banyak yang masih kerja ya. Izin, bahkan saya iya masih di Pak, jalan. masih ada pelatihan Pak, izin. Siap. Ini Yang grup yang mana terbaru nih? SI sama IF aja ya Pak ya? Atau TI masih Pak? Yang terbaru harusnya SI sama IAP aja nih. Ini yang grup yang ini nih. Ini Karena nah, tadi batch-nya ya. Ini grupnya bukan ini ya. Itu bukan grupnya. Itu kan ya. Coba cek di grup WhatsApp-nya. Yang itu bukan grupnya, itu bukan. Bukan sepertinya Pak, belum ada masuk. Oh, bukan ya? Grup yang mana ya? Namanya sama semua sih. Ini kali ya. Rifki salah Abdul Jantani. Bukan. Oh, ini dia. Bentar, sebentar. Udah ketemu nih grupnya. Ya, absen dulu ya.
Belum masuk PA-nya grupnya yang mana? SI-nya kemana nih? Oh, ini SI, SI. Udah masuk belum, Pak? Belum. Udah masuk belum, Pak? JPEG filenya Pak ya? Iya. Sudah Pak, sudah ada sih di grup. Udah masuk ya. Ada. Yo, absensi dulu. Izin Pak, saya belum masuk ke grup Pak. Belum masuk ke grup atas nama Indrawan. Siapa ini? Atas nama Indrawan Pak, saya Mas masih Indawan dari belum prodi apa, Pak? Mas? prodi TI Pak. Prodi TI. Prodi Iya. TI absensinya terpisah, Pak. Di sini absensinya untuk prodi SI sama IE, Pak. Oh oke Iya, Pak. Bapak. Terima kasih. Mohon izin ya, Monggo, Bapak ya. Pak. Iya. Ya, silakan. Iya, Bapak. Yang belum masuk grup siapa nih? SI sama IE masuk grup dulu ya. Kayaknya ketua kelas perlu pembelian baru nih, teman-teman nih. Siapa ketua kelasnya nih? Masih Kiara Pak. Pemain. Kiara kali Pak, tapi Nabila apa belum masuk. Nabila? Nggak bisa. Mana Kiara? Kiara prodi apa sih? TI ya? Nabila Pak jadi ketua. Siapa ini? Nabila. Ya Pak Bila Pak. Hadir, Pak. Nah, nambah. Mana on cam-nya nggak ada. Hadir, Bapak. Oh, ini dia. Iya. Benar mau jadi ketua nih. Boleh, sekalian aja, Pak. Aman ya? Oke, yang lain setuju ya, aman ya? Oh, itu lagi di kantor. Aman, Pak. Lagi di kantor nggak Nabila? Iya, Pak, masih di kantor. Oh, masih di kantor ya. Labnya isi online aja, Mas Talmidi. Udah ada kan pilihannya kan online? Zoom sudah ada belum pilihannya? Ini nggak usah diisi Pak. Ya, Yo, nanti apa isi isi? online aja ya. NIM-nya isi apa enggak? Kenapa? NIM-nya isi enggak? NIM-nya udah dapat belum? Kalau belum kosongin aja. Kosongin aja dulu ya. Ya, boleh. Saya cek dulu tugasnya teman-teman ya, latihannya ya. Ini ya. Oh, bikinnya jangan begini nanti. Bikin pertemuan satu aja foldernya. Ini berapa nih? Nanti diganti ya Mbak Nabila ya. Ya, bikinnya folder pertemuan satu gitu aja tulis ya. Pertemuan satu nanti tulis di ininya upload file-filenya teman-teman ya. Itu baru lagi Pak, Google Drive-nya Pak. Baru lagi. Nggak tahu saya dari grup ini yang mana alamatnya emang. Kemarin siapa yang begitu ya? Dari Kiara yang di grup kan? Ya, Kiara yang bikin. Yang buat drive Kiara itu. Yang mana? Mantap. Iya, ini dari grup nih. Ini bukan ini. Ini bukan. Bukan. Nah, penamaannya jangan lupa ya. Nama sama prodinya sama NIM-nya kalau ada ya. Jadi ini nanti foldernya tulis saja pertemuan satu.
Kayaknya bukan itu deh, Pak. Coba nanti saya cari, Pak. Iya, bukan itu deh. Izin udah saya share di grup Pak. Boleh dibuka. Coba di-share Kemarin dulu. masing-masing ada Bukan ini ya? foldernya deh, ya prodi. Coba saya lihat. Ini ya, saya buka nih dari Itu Mas Fikri linknya nih. saya kirim. Salah, kalau nggak salah. Iya, ini nih. Ini nih, ya benar ini Nah, nih. ini benar. Ini nih benar nih. Ini benar. Bener, Ya, Pak, Pak, yang itu ini, Pak. betul. Ya, betul, Pak. Iya, saya upload di situ tuh. Oh gitu, oke, boleh bikin buat begini. Tapi ini nanti dibikin tetap ya pertemuan satu, ya ada ininya ya biar tahu mau yang pertemuan satu, ya. Di dalamnya kayaknya ada deh, Pak, pertemuan. Oh, di dalam situ. Sebelum ini, sebelum prodi, folder Ah. satu. Folder satu. Iya, misalkan ya pertemuan satu latihan gitu, pertemuan satu aja. Ntar kalau selanjutnya berikutnya ada pertemuan dua, bikinnya folder pertemuan dua gitu. Bikin gitu aja. Ini pakai folder lagi ya. Kalau di dalam situ, Pak, pertemuan satunya gitu, kumpulinnya di situ. Di dalam sininya, Ah. boleh mau pakai subjeknya apa? Tuh, kayak misalnya tugas Ini pertemuan aja. satu kemarin kan. Kita samakan dulu ya, teman-teman yang lain ya. Mau begini aja, tapi harus sama semua ya. Gimana yang lain? Coba apa tuh Ikut tugas. aja, asal mudah, Pak. Gini Nah, aja, gitu. mau begini aja. Mm-mm. Samain formatnya ya. Gini juga bisa sih. Ada nama. Tapi ini nggak ada tanda tugas berat ini. Oke. Di file itunya dikasih nama lagi Jadi berarti ya, gimana Pak? mau ininya formatnya? Kalau mau dibuat kayak gini teman-teman. Dikasih nama lagi. Oke. Mm-mm. Nih kayak gini nih nggak ada nih tulisannya nih. Pertemuan satu gitu. Jadi kalau udah ada nama di sini nggak perlu nama lagi. Seperti kan ini teman-teman udah bikin foldernya folder nama ini, ya kan? Jadi di sini nggak perlu nama lagi. Sebetulnya kan cukup juga pertemuan satu gitu. Gimana? Biar gampang ngeceknya saya. Gini aja bikinnya. Teman-teman kesulitan nggak begini nanti? Enakan gitu malah, Pak. Kita cuma tinggal masukin di folder itu nama kita. Kalau bikin pertemuan satu, bikin folder lagi gitu. Ya sudah. Bener nggak? Kalau gitu. Dan kayaknya kalau Bapak enak ngecek gitu, Pak. Jadi, oh, Lina bilang ngumpulin pertemuan satu, pertemuan duanya Maksudnya belum. itu biar gampang dilihatnya juga siapa yang udah nih, siapa yang belum gitu. Mm-mm. Gini aja ya. Iya, Pak. Udah Ya udah. gitu. Paling nanti nama filenya aja teman-teman Ya, Pak. ganti subjeknya ya. Kayak misalnya pertemuan satu, pertemuan satu. Ini kan masih ada yang belum nih. Pak, Bapak di Nih kampus, kayak Pak? Nabila nih. Di Bap- kampus saya. Oh, pantesan Pak Bapak di koneksinya kayak kampus. kacau nih koneksinya. Putus nyambung suaranya. Emang iya? Oh, Patah-patah juga suara saya putus gambar. nyambung, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Gambarnya juga Gambarnya patah-patah kayak robot. emang iya, Iya, Pak. betul itu. Pak. Oh, patah-patah gambar saya. Iya, Pak, patah-patah. Ya, Pak, koneksinya Jaringannya kurang kali, bagus. Pak. Begitu. Wah, hilang gambar teman-teman ini. Oke, berarti bikinnya itu aja ya, nama filenya aja ya, pertemuan satu ya teman-teman ya. Mana tadi ini filenya? Kalau suara saya putus-putus, kasih
tahu ya teman-teman ya. Putus-putus bahasanya, Pak. Nih. Mana tadi? Putus ya? Nggak apa-apa Pak, udah Pak, lanjut aja Pak. Masih bisa disimak Pak. Oh, koneksinya ya, bukan mikrofnya ya? Oh ya sudah, kalau koneksinya berarti saya nggak usah pakai headset ya. Oke. Oke, jadi nanti model kita untuk setiap pertemuan, teman-teman nanti akan ada latihan-latihan ringan ya. Berarti kita sepakat ya, kita buat nanti nama filenya dikasih aja ya pertemuan keberapa ya teman-teman ya. Coba nih kalau sana ini kan nggak ada namanya nih. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti terus setiap pertemuan, nah ini boleh nih begini. Nanti paling saya buka jadi satu-satu ya. Oke. Dan nanti teman-teman buat seperti ini aja ya. Nah, nantinya di setiap pertemuan, teman-teman ada review ya. Review latihan yang telah teman-teman kerjakan, dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Nanti akan dibuka kesempatan untuk teman-teman untuk melakukan jika ada sedikit tanya jawab terhadap apa yang telah disampaikan oleh teman-teman yang telah melakukan review ya. Kalau putus-putus suaranya bilang ya. Oke, kurang lebih setiap pertemuan nanti kita seperti ya teman-teman ya. Oke. Nanti untuk grupnya silakan teman-teman disesuaikan ya, karena kan ada perubahan ya, kita dari prodi tadinya ada ITI juga, sekarang kan hanya ada 2 ya. Nanti grupnya silakan disesuaikan, dibuat kalau bisa udah ada ya di sebelum ditibainnya, jadi supaya teman-teman nanti untuk melakukan pengerjaan tugas kelompoknya teman-teman mudah koordinasinya ya. Ini ya, nanti kan ini kan kita punya ini grupnya ya, kalau nggak salah ada berapa nih, 14-15 ya. Ini udah disesuaikan belum nih SI sama IF nih? Belum ya, masih gabungan ya? Iya Pak, masih gabungan. Gabungan ya, nanti silakan di random lagi Mbak Nabila, minta tolong teman-temannya ya, di random lagi bagi yang ini supaya prodi TI tidak ikut mengerjakan tugas kelompoknya ya teman-teman ya. Tapi kalau prodi TI yang mau ikut Zoom silakan, nggak apa-apa ikut Zoom aja. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ya. Jadi silakan buat teman-teman untuk kita memahami apa yang akan kita lakukan di setiap pertemuan. Silakan bagi teman-teman yang ingin melakukan review untuk jawaban dari latihannya bisa dimulai. Silakan di random aja. Nanti untuk setiap review ada nilainya ya teman-teman ya. Untuk sebagai dalam kelas satu kategori penilaian nilai tugasnya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman dapat nilai maksimal untuk tugasnya, lakukan review terhadap apa yang telah teman-teman kerjakan latihan ringannya ya. Oke, silakan yang sudah standby mau untuk review boleh silakan. Silakan yang belum absen ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Oh, sama tiap harus buat lagi. Ya itu disepakati aja Mas Badar ya. Jika memang kurang nanti di random aja lagi. Kemarin berapa kesepakatannya? 3. Pasal 3 sampai 4 ya, maksimal 4 ya. Hanya 2 orang. Nah, nanti minta disesuaikan aja ya, silakan dikoordinasikan di grup ya. Kurang 1 berarti. Oke, silakan yang mau mencoba untuk review silakan. Jadi reviewnya simpel aja ya teman-teman ya. Apa ya soalnya, terus jawabannya apa nanti di presentasi di review aja. Boleh Pak Andi Pak. Ya Mas Andi, Mas Andi sudah biasa ya, silakan Mas Andi diberikan gambaran teman-temannya ya. Cuma cara share ke PDF-nya gimana ini ya Pak? Ya Kalau screen. desktop satu aja Pak ya?
Iya, share screen aja ke desktopnya Mas Andi. Udah tampil, Pak. Ya, silakan yang lagi di jalan nggak apa-apa, silakan. Oke, silakan Mas Andi. Langsung aja ya, Pak ya. Tugas 1 itu perkenalan diri dulu, namanya Diliani. Soalnya itu apa yang dimaksud dengan pemrograman dan bahasa pemrograman. Terus jawabannya kita kredit ke pemrograman dulu. Pemrograman adalah proses menciptakan serangkaian instruksi yang dapat diikuti oleh komputer untuk melakukan suatu tugas tertentu. Nah, sedangkan bahasa pemrograman di sisi lain nih adalah alat untuk media yang digunakan untuk pemrograman, eh, untuk menulis instruksi-instruksi tersebut. Kayak contohnya Python. Nah, Python ini garis besarnya dari bahasa pemrograman. Kata Python, Java, C++ ini bahasa pemrograman. Nah, sedangkan pemrograman sendiri kan itu proses yang menciptakan serangkaian instruksi. Cirinya nih, ciri dari pemrogramannya. Pemrograman adalah proses menciptakan serangkaian instruksi yang dapat diikuti oleh komputer untuk melakukan suatu tugas. Tugasnya apa? Tugasnya yang diberikan oleh bahasa pemrograman ini. Beres ya. Kesimpulannya sih, mana ya? Pesan aku nulis kesimpulan deh. Ini pemrograman dan bahasa pemrograman saling melengkapi dalam menciptakan perangkat lunak yang berfungsi. Melalui pemrograman, ide-ide abstrak dapat diwujudkan dalam bentuk aplikasi nyata yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hiburan hingga aplikasi bisnis, dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut, penting bagi individu untuk memahami dasar-dasar pemrograman dan bahasa pemrograman agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada di dunia digital. Itu sih, Pak. Yang paling penting sih di artikel Andi ya ini, yang mencirikan antara pemrograman dengan bahasa pemrogramannya ini, Pak. Oke, silakan bagi teman-teman yang jika ada pertanyaan terkait apa yang Mas Andi sampaikan. Oke, tidak ada ya. Sepertinya lagi sibuk, lagi di jalan semua ini teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Oke, Mas Andi, terima kasih ya. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau review latihannya? Boleh, Bentar, Pak. ini kelasnya gimana ini, Pak? Oh, pause share ya? Stop. Ya, Pak. Pause share. Share. Boleh, Pak. Ahmad, Pak. Oh, stop share. Ya, Pak, mau Pak. Boleh. Ahmad, boleh, Pak. Oke, udah terlihat belum, Pak? Oke, mungkin perkenalan dulu. Saya Ahmad Haris dari Sistem Informasi. Kalau dari saya sih mungkin pandangan orang awam ya, Pak ya. Untuk pemrograman itu adalah proses membuat program di komputer. Pembuatan program ini bisa berupa website, software, aplikasi Android, dan sebagainya. Pemrograman dimulai melalui beberapa tahapan seperti tulis-menulis, menguji, merevisi, mengevaluasi, serta pengujian kembali. Tahap-tahapan tersebut dilakukan terus-menerus sampai program jadi sesuai yang diinginkan. Jadi pemrograman ini adalah untuk apa ya, langkah menjadikan suatu aplikasi seperti itu utamanya lah. Dan untuk bahasa pemrograman sendiri itu merupakan media penghubung antara programmer atau pengembang maupun itu website aplikasi untuk berkomunikasi dengan komputer. Itu bahasa-bahasa pemrograman yang disebutkan kumpulan aturan tata bahasa. Yang tadi seperti Mas Andi bilang itu ada beberapa bahasa pemrograman seperti Python, C++, dan lain-lain. Dan menerjemahkan algoritma menjadi program yang dapat dijalankan oleh komputer. Jadi bahasa pemrograman ini adalah menerjemahkan antara
manusia ke komputer, mungkin seperti itu sih singkatnya sih Pak. Cukup dari saya Pak. Oke, ada pertanyaan apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Aris, teman-teman? Silakan. Cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, silakan jika ada yang ingin lagi. Saya Pak, mau Pak. Terima kasih. Ya, silakan Mas Sultan. Terima kasih Mas Ahmad ya. Kurang lebih kita nanti setiap pertemuan gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan. Ini masih ringan, mungkin teman-teman belum ada tanya jawab kali ya. Saya ada 5 kesimpulan, Pak. Boleh, silakan. Yang pertama ada program. Program adalah suatu serangkaian instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Dijalankan oleh komputer untuk melakukan tugas agar mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada pemrograman adalah proses menulis suatu kode atau perintah untuk komputer agar dapat melakukan tugas tertentu. Hal ini tentu saja melakukan logika, algoritma, dan problem solving yang ditulis dalam kode. Yang ketiga ada programming. Adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seorang programmer yang sedang melakukan atau membuat sebuah program dari bahasa pemrograman. Yang keempat ada bahasa pemrograman. Adalah alat yang digunakan untuk menulis kode tersebut. Ini adalah sistem aturan dan sintaks yang digunakan untuk membuat program. Contoh bahasanya ada Python, JS, C++, dan lain-lain. Sistem bahasa pemrograman memiliki cara berbeda untuk mengekspresikan instruksi kepada komputer. Yang terakhir ada programmer, Pak, yaitu julukan bagi orang yang paham dan mampu dalam mengerjakan, membuat sebuah aplikasi atau program dari bahasa-bahasa pemrograman. Itu aja, Pak. Oke, silakan lanjut. Makasih Mas Sultan ya. Saya bisa 2 lagi. Ke-mute, Pak. Panas, suaranya terputus, Pak. Suaranya ke-mute. Oh iya, ke-mute ya, sorry. Oke, silakan jika teman-teman masih ada. Makasih Mas Sultan ya. Oke, yang masih mau ada review, boleh silakan 2 lagi. Saya, Saya, Pak. Pak. Ikutan, Pak, saya, Pak. Oke, silakan Mas Budi. Ini share-nya mana nih? Salah kan? Bener nggak sih ini? Oh, bener. Aduh, udik banget saya ini. Ya, bismillah. Eh, untuk tugas pertama terkait apa sih itu pemrograman dan bahasa pemrograman ya, Pak? Kalau kalau dari pendahulunya tuh pemrograman dan bahasa pemrograman tuh merupakan 2 pilar utama dalam dunia komputer dan teknologi informasi. Kalau pemrograman itu proses pembuatan instruksi yang dapat dieksekusi oleh komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Sedangkan kalau bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan oleh pemrograman untuk menulis kode. Itu dari John Doe. Nah, saya jadi baru tahu tuh selama ini kalau gunakan akun John Doe tuh dari buku ini ternyata. Kemudian ada jenis-jenisnya, ada pemrograman sistem, ada pemrograman aplikasi, ada juga pemrograman web, ada juga pemrograman embedded. Nah, kemudian ada bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman itu sintaksnya dan semantik yang digunakan untuk menulis instruksi yang dapat dieksekusi oleh komputer. Kemudian jenis-jenisnya itu ada yang bahasanya tingkat tinggi, ada bahasanya tingkat rendah. Kelihatan ya? Kelihatan. Komponen utama dalam bahasa pemrograman itu ada sintaks, ada semantik, ada paradigma pemrograman. Kemudian ada pemrograman berorientasi objek gitu. Paradigma ini berfokus pada pemodelan dunia nyata sebagai objek-objek yang memiliki data atribut dan perilaku metode. Kemudian kesimpulannya, kalau pemrograman itu lebih tepatnya itu
kayak apa ya aktivitasnya gitu. Sedangkan kalau bahasa pemrograman itu lebih ke alatnya gitu. Itu sih dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Ada pertanyaan apa yang disampaikan oleh Pak Budi? Tidak ada. Untuk Mas Indrawan, Orangnya putus-putus Pak. sesinya Gambarnya tidak mati juga. kita ini Monitor Prodi suaranya TI. putus-putus Pak, Nanti monitor. sesinya. Oh iya, Gambar mati untuk Mas Pak. Indrawan, Prodi TI. Gambar saya Suaranya terputus-putus Pak. putus juga. Gambar saya putus. Eh, Suaranya masih ya. Mudah-mudahan nggak putus nih. Pak Budi ada di dia. Di rumah Kang Mas Indra ada di Pak, mana? baru nyampe rumah ini. Ini terpental teman-teman. Ayo tes. Sorry Pak. Suaranya masih terpisah nggak? Bagus Pak. Pak Bagus, Indrawan. bagus. Iya gimana Pak Pak? Indrawan. Iya Pak, monitor. Suaranya terputus-putus lagi Pak. Indrawan Prodi TI. Pak Indrawan Prodi TI. Ya. Betul Pak, monitor betul. Putus lagi suaranya. Kalau sekarang putus lagi. Pan. Pak Indrawan. Testing Pak, suaranya putus-putus Monitor. Pak. Suara monitor Pak. Indrawan Prodi iya. TI Pak, TI Teknik Informatika Pak. Pak Indra. Halo, Iya, suaranya monitor. Pak Indrawan terputus-putus. Prodinya TI. Iya betul Pak. Iya. Iya, TI. Pak Indrawan. Pak Suaranya Indrawan terputus di Pak. Prodi ini Halo, tidak halo. ada jadwalnya. Iya, Pak Indrawan di Prodi TI hari ini mata kuliahnya. Jadi di sini tidak ada di. Oh, tapi di sini ada jadwal ya Pak? Kayaknya udah di-update ya, Mas Indrawan. Ini jadi kayaknya FI sama IF doang kayaknya. Bentar-bentar, aku Oh, cek baik. jadwal baru. Kayaknya ada deh jadwal baru. Udah di-share deh. Coba bentar-bentar aku cek. Masuk Indrawan yang TI itu kan nanti jam 7. kalau nggak salah ada peraturan itu ya. TI di Pemrograman tuh, Kopi itu nggak ada, Pak. pemrograman Di berbasis jadwal yang baru ya. Anas Nasrullah kan Pak? Pak Anas, benar? Barusan saya kirim jadwalnya tuh Pak. Sih, bener. Itu di mana Pak? Jadwal baru yang dikirimkan wakil rektor itu kan. Iya betul, saya dikirimkan sama Pak Muhammad Yusuf, Pak monitor. Tapi waktu itu kayaknya sempat di-share di grup itu deh Pak, ITTS Pak. Ada yang terbaru. Grup Oh iya office. Pak, di sini kalau di grup udah dirubah jadi 17.00 sampai 19.00 19.00 itu SI sama IF pemrograman berarti objek. Nah, terus jam 19.00 sampai 21.00 itu khusus TI pengantar keamanan siber matkulnya. Nah ya betul itu sesuai jadwal. Yang jam 5-nya Ini saya apa ini tadi? updatean jadwal yang baru ya Pak ya, Pak Indrawan? Iya, ini saya updatean jadwal langsung dari Pak Yusuf ya Pak. Bu, soalnya kan tadi kan saya kan mahasiswa konversi monitor. Ah. Apa share? Saya share yang terbaru. Ini belum lama dikirim sih.
Ini baru dikirim 1 minggu yang lalu sih, Pak. Soalnya kayaknya Mas Oh Indra gitu. gitu doang tuh. Oh enggak, Iya. ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Ya, Coba ya pokoknya yang yang versi 17 3, 19-nya yang tuh Iya, jadi yang S sama terbaru, Ilkom. yang terbaru tuh yang versi 3 itu. Terbaru yang versi versi 5 3 ya yang di terbaru versi grup 5. ITTS ya. Iya, di grup ITTS official 2024. Oh, Ini jadwal yang terbaru, Pak. Yang barusan saya dikirim ini sama Pak Kaprodi untuk mahasiswa oh, konversi. ini Pak Jumanta, prodi apa? TI, informatika. Itu di grup yang terakhir tuh Pak, Itu saya share di TI. itu chat. jadwalnya Prodi TI absensinya bukan di KBU nggak ada, Pak. Oh, jadi ada salah miss ini ya, Pak. Sepertinya ya prodi TI ya, Pak. oke. Lalu Jadi Ada jadwalnya saya terbaru share. itu, jadwalnya terbaru itu versi 5, Pak. versi 5. Sebentar saya share di sini Saya ya minta jadwalnya ya, Pak ya. boleh Supaya boleh Bapak Pak. Indrawan udah ini ya saya share dulu ya di chat ya. Nggak nyasar. ini udah saya share ke Nggak grup apa-apa kalau Pak pemrograman. Indrawan mau ikut Zoom nggak apa-apa. Cuma untuk absensinya Pak Indrawan tidak ada di mata kuliah ini. Kalau Bapak Indrawan mau ikut Zoom, mau ikut diskusi silakan, nggak apa-apa dengan teman-teman SI dan juga IF di sini ya. Oke Pak, Nanti siap. kalau udah Saya maghrib, cek ya dulu. siap. Nih jadwalnya nih Pak. Ini buat teman-teman yang belum dapat jadwal ya. Kita maghrib kita ini dulu ya. Oke, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya teman-teman ya untuk setiap pertemuan kita. Kita ada review, ada tanya jawab Ini baik-baiknya ya nanti ya mudah-mudahan di pertemuan berikutnya teman-teman ada terjadi diskusi 22 ya tanggal antara berapa? satu dengan yang lainnya ya. Yap. Yang ini jadwalnya Oke, sama Pak ya? kita hari ini Sama akan yang bahas terkait kenapa untuk jadwalnya sama ya, sama sudah yang diterima barusan belum jadwalnya? sama yang dikirim sama Kaprodi. Ini saya lagi kirim nih Pak, masih progres nanti dicek aja Pak, masih loading. Masih satu lagi yang mau review silakan boleh, yang mau review boleh silakan. Tidak ada? Di mute aja kali, sudah di mute. Saya Pak. Tidak ada lagi yang mau review? Saya Boleh, saya satu Pak. lagi silakan. Iya. Ya silakan Mas Iqbal. Itu 22. 02. Sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Oke, perkenalkan nama saya Iqbal Rabani Purwanto dari Informatika, prodinya. Di sini soalnya apa itu pemrograman dan bahasa pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis dan mengembangkan serangkaian instruksi yang digunakan untuk memerintahkan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Dengan tujuan program dapat menyelesaikan masalah secara otomatis dengan menggunakan komputer yang melibatkan pembuatan logika algoritma yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Itu adalah pemrograman. Lalu, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menuliskan instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer. Bahasa ini memiliki aturan sintaks dan semantik yang menentukan bagaimana perintah ditulis dan dieksekusi. Bahasa pemrograman dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bahasa tingkat rendah yang lebih dekat dengan bahasa mesin, seperti contohnya assembly. Lalu ada bahasa tingkat tinggi, lebih mudah dipahami oleh manusia, seperti contohnya Python, Java, dan juga C. Contoh bahasa pemrogramannya ini ada Python, contohnya untuk sederhana dan populer untuk berbagai bidang seperti web atau pengembangan AI.
Dan juga ada Java dikenal dengan portabilitas cocok untuk aplikasi lintas platform. Dan juga C yang sering digunakan untuk sistem operasi dan perangkat keras. Fungsi bahasa pemrograman itu ada menghubungkan manusia dan juga komputer, menyederhanakan penulisan program yang kompleks, dan juga mengontrol sumber daya komputer. Oke, kesimpulannya, pemrograman adalah cara memberikan instruksi ke komputer untuk menyelesaikan masalah. Sementara bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk menulis instruksi tersebut. Bahasa ini memungkinkan manusia berkomunikasi dengan mesin secara efektif dan efisien. Begitu, Pak. Sudah. Mantap, mantap. terima kasih. Mantap ya. Wah, luar biasa ini. Ini yang kita sama-sama harapkan teman-teman ya. Teman-teman berani mereview apa yang teman-teman kerjakan. Dan sayang sekali tapi memang belum ada diskusi yang terjadi ya. Barangkali mungkin teman-teman lagi di jalan kali lagi ini ya. Nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya ya Pak Budi ya. Ada session tanya jawabnya kepada yang telah review ya. Mas Badar ya. Supaya kita bisa saling bertukar pikiran atau saling sharing satu sama lain ya. Begitu juga dengan saya dan juga teman-teman yang lainnya. Kita di sini nyebutnya ya. Oke. Kurang lebih kali ini kita akan bahas terkait jadi kalau saya yang amati tadi dari hasil reviewnya teman-teman yang perlu kita pahami terkait mata kuliah pemrograman apapun yang kita harus pahami adalah istilah-istilah yang akan kita temukan dalam suatu pemrograman ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh beberapa teman-teman ya, seperti kita akan menemukan istilah ada melu, ada programming, ada program, ada programmer, juga pemrograman, ada juga bahasa pemrograman yang akan teman-teman temukan ya. Juga sebenarnya ada satu lagi yang nantinya di dalam bahasa pemrograman itu biasanya ada yang namanya text editor ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahamin apa sih bahasa pemrograman itu, apa sih pemrograman itu ya teman-teman, kita harus bisa membedakan. Jadi seandainya teman-teman ingin melakukan suatu pemrograman, teman-teman sudah tahu bahasa pemrograman apa yang akan teman-teman gunakan nanti ya, karena ada beberapa jenis yang tadi disebutkan oleh teman-teman juga ya. Juga ada yang namanya text editor. Text editor itu adalah alat untuk menulis teksnya ya teman-teman semua ya. Jadi kita hari ini akan bahas terkait itu ya teman-teman semua ya. Apa itu? Tadi kan sudah dijelaskan juga sama teman-teman ya sebetulnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum paham terkait pemrograman, boleh ditanyakan. Silakan teman-teman. Masih ada yang belum paham terkait apa itu pemrograman, apa itu bahasa pemrograman, boleh ditanyakan. Tidak ada? Sudah paham semua ya? Apa itu pemrograman, apa itu bahasa pemrograman, apa itu programming, apa itu programmer. Mama panas katanya Kak Prodi, saya tolong dimintakan presensi. Dimintakan katanya Kak Prodi. Oh, presensi di mana? Di apa itu tolong mintakan. Oh, presensi di sini gitu di PBO-nya. Maksudnya itu gimana Pak Indawan? Kalau mau link absensi, saya share nih ininya nih absensinya nih Pak Indawan. Boleh saya kasih QR code-nya ya. Ini Boleh teman-teman mungkin yang mau karena share juga di QR code. lupa Di karena telepon saya Indawan. iya Pak, karena Oh, mungkin saya gara-gara konversi mungkin lupa dimasukin kali Pak katanya. bukan lupa dimasukin Bapak. Halo Pak, suaranya Prodinya Pak terputus-putus Pak monitor. Iya atau apa Pak? TI Pak. Prodinya TI. Gitu. Iya. Tuh, ada pertanyaan tuh. Izin bertanya Pak, beda pemrograman, programming, programmer itu apa ya Pak? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sultan. Silakan Mas Sultan. Lagi nih Pak. Programmer itu orang yang ya boleh Mas Sultan dibantu jawab tuh, mau ada diskusi tuh Mas Rio. Seperti tadi Mas Rio tidak ini. Nih Pak. Nah, ini ya Pak Rio ya. Jadi masing-masing ada definisinya kan sini kita temukan dalam mengajarkan suatu pemrograman. Programmer adalah orangnya, programming itu adalah prosesnya ya yang dilakukan oleh programmer. Simpelnya gitu ya. Terus apa pemrograman adalah proses menulis suatu kode instruksinya. Ya, Pak Rio ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan.
Tidak ada? Boleh silakan ditanyakan. Jadi kita harus pahamin dulu ya istilah-istilah yang akan sering kita temukan dalam suatu pemrograman ya. Mau pemrograman berorientasi apapun ya teman-teman, mau yang mobile atau apa ya teman-teman semua ya. Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada? Oke, jadi hari ini teman-teman kita sudah harus mempersiapkan ya kebutuhannya ya, nanti ya kita lanjut lagi setelah maghrib. Nanti silakan nanti akan saya sampaikan kebutuhan bahasa pemrograman apa yang nanti kita gunakan. Kan kemarin kita sepakat menggunakan Python ya. Nanti teks editornya silakan teman-teman lakukan instalasi ya. Nanti silakan teman-teman kalau mau praktek langsung terkait penggunaan pemrogramannya, nanti ada bahasa terkait kelas sama fungsi ya teman-teman ya. Jadi yang ada di dalam suatu bahasa pemrograman Python ya teman-teman semua ya. Oke, baik kita lanjutkan nanti setelah maghrib ya teman-teman semuanya. Kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi sekitar pukul 8 lewat 15 sampai 20 ya teman-teman semua ya. Oke, terima kasih banyak. Oke teman-teman. Siap, Pak. Oke, Oke, Ya, siap. Pak. Oke, Pak. Ya, kita masuk ya, Budi. Oke, Terima kasih, Pak. Pak Budi. Oke, sudah masuk semua? Masih ada? Oke, materinya saya share dulu ya ke grup ya, ke grup aja ya. Sambil nunggu teman. Nah ini tadi Mas, siapa yang kau Hendrawan ke grup kita ya? Ada ya teman-teman? Hendrawan, Pak Hendrawan, gak sampai Pak Hendrawan. Ini Mas Saiful Jalani, pro di mana ini? Hadir, Pak. Tadi habis break sholat maghrib, Pak. Untuk nama Zoom-nya tolong diganti sesuai prodinya. Maksudnya ID Zoom-nya diganti pakai prodi. Oh iya, siap, Pak. Pakai sesuai prodinya ya. Iya, ID Zoom-nya iya, ID Zoom-nya ya. Baik, Pak. Saya ganti dulu, Pak. Oke, baik. Kalau saya baik. Tahunnya udah lip ya. Saya baru dari oke. Kita bantuin Pep hadir lagi ya di nah, biar yang kompresi ini ada ya keluar ya, masukin ke kelompok teman-teman ya terkait tugas kelompoknya ya. Materinya udah saya kirim ke grup ya. Oke, baik kita mulai aja pertemuan kita pada hari ini buat teman-teman yang udah review. Terima kasih banyak. Nanti tolong di list yang udah aja di pertemuan 1 review di list. Jadi biar teman-teman nanti yang lain juga bisa ikut review di pertemuan berikutnya ya teman-teman semua ya. Jadi di list, dibantu di list tadi Mas Sultan tolong di list aja di grup kita ya yang review pada pertemuan hari ini. Siapa aja tadi Andi, siapa lagi tuh? Mas Sultan dan juga teman-teman yang lainnya. Jadi ada 5 orang ya. Oke, Materinya grup mana ya, Pak? di grup mana ya? Di grup mana ini saya share-nya nih? Di grup ini. Oke, PBO. Pak. Udah Ini masuk, enggak ada ya? Pak. Tadi Udah loading masuk. kayaknya.
Kalau yang baru terima kasih tahu ya. Kalau nama grupnya sama ini nggak ada perbedaan, harusnya kasih perbedaan ini karyawan ini. Berarti digantiin nama grupnya ya, ditambahkan karyawan gitu ya, eksekutif. Harusnya eksekutif nih. Kasih aja eksekutif namanya ya, biar mudah untuk pencariannya. Ya Pak Budi ya, minta tolong ya. Mana nih? Siap, udah diganti Pak. Ya, terima kasih. Ya, Nanti dibantu Pak Indrawan untuk masuk grup yang nanti dialokasikan juga buat kelompoknya ya. Baik, selamat malam buat teman-teman semua. Kita mulai aja pertemuan kita pada hari ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan bahas terkait fungsi dan juga kelas ya. Jadi ada struktur kontrol dan juga fungsi. Ini tadi sudah dibahas bersama oleh teman-teman ya. Jadi cukup baik ya. Memang yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke pemrograman apapun, kita harus pahami dulu istilah-istilah apa yang ada di dalam pemrograman yang maka kita sering temukan. Jadi kita bisa membedakan mana yang disebut bahasa pemrograman, apa yang dimaksud dengan pemrograman, apa yang dimaksud dengan program, terus programmer itu apa, programming itu apa, dan juga misalnya text editor itu apa ya teman-teman semua ya. Tadi PBO juga sempat disinggung juga oleh Pak siapa tadi itu saya lupa. Saya Pak. Lupa namanya. Oh Pak Budi ya, sama Pak Ya, Budi tadi Pak. tadi sempat di juga dengan PBO ya. Terus juga nanti kita akan bahas dari struktur kontrol dan fungsi dan juga ada pengenalan blok program pada Python ya teman-teman semua ya. Tadi ada fungsi ya. Jadi nanti kita di sini menggunakan bahasa pemrogramannya Python. Jadi nanti saya sedikit arahkan dalam terkait download terkait Python tersebut ya teman-teman semua ya. Tapi nanti jika mendingan menggunakan yang lain juga boleh karena memang ada berbagai macam text editor juga ya, sama contoh-contohnya juga ya teman-teman semua ya. Oke, ini sedikit aja dari saya. Ini ada pemrograman dari KDG proses pencetakan instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu ya, meliputi penulisan, pengujian, dan pemeliharaan kode sumber serta menggunakan algoritma penyelesaian masalah ya. Juga memungkinkan pengembang untuk membuat berbagai jenis software mulai dari aplikasi sederhana hingga sistem yang kompleks. Oke, contoh pemrogramannya kalau di Python itu kita bisa coba nanti di print hello world, ketika aja di print nanti di run. Nanti saya kasih tahu ya cara penggunaan bahasa Python apa. Jadi dipastikan semoga hari ini teman bisa sudah diinstal ya Python-nya ya, dan juga kebutuhan lainnya seperti text editornya dan juga lain-lain ya. Oke, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menulis kode dalam pemrograman. Tadi sudah dijelaskan juga oleh beberapa teman-teman kita. Oke, contohnya ada Python, ada C++. Nah, ini sudah diarahkan oleh Pak Budi ya. Ada JavaScript ya, dan juga sebagainya. Python, kenapa kita menggunakan Python? Karena memang terkait ini juga lumayan, kalau digunakan untuk belajar itu untuk memudahkan teman-teman juga ya. Ini biasa dia bisa juga buat terkait bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk analisis data. Dalam data itu mungkin seperti data science juga pembelajaran mesin lainnya, jadi pengembangan web juga bisa ya. Jadi silakan nanti disesuaikan aja teman-teman ingin menggunakan bahasa pemrograman apa untuk terkait tugas kelompoknya atau studi kasus lainnya ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja. Tapi di sini kita menggunakan yang saya coba sarankan teman bisa menggunakan Python, jadi supaya teman-teman bisa lebih memahami terkait Python itu sendiri juga teman-teman ya. Oke. Karena memang kalau dilihat secara ranking Python juga termasuk salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan ya teman-teman semuanya. Oke, berikutnya adalah text editor ya. Text editor itu adalah perangkat yang digunakan untuk membuat dan mengedit file teks ya. Ini text editor sering digunakan oleh programmer untuk menulis kebutuhan source code serta oleh penulis untuk mengedit dokumen sederhana ya. Contohnya itu ada Notepad yang biasanya ada di komputer teman-teman, itu juga sudah bisa ya digunakan sebagai text editor. Jadi itu adalah salah satu penyimpanan filenya nanti disesuaikan dengan bahasa teman-teman apa yang teman-teman gunakan. Kalau dia kan itu teman-teman bisa gunakan seperti .txt biasanya kalau di ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan bahasa HTML sama ya, yang lain juga sama ya, Suplantek gitu. Jadi disesuaikan aja bahasa pemrograman apa yang teman digunakan, STL tinggal diganti aja. Misalkan HTML teman-teman diganti aja menjadi .html ya. Itu juga dalam bahasa pemrograman ini. Kalau Python biasanya itu gunakan apa, PY juga seterusnya teman-teman ya. Oke. Ada juga Sublime Text, ini bisa di-download teman-teman di website ya. Teman-teman bisa cek aja di website. Nanti juga saya coba kasih tahu ke teman-teman ya. Juga ada Visual Studio Code.
Ini teman-teman nanti juga sama di download aja dari internet juga bisa ya terkait text editor Visual Studio Code ini ya teman-teman semua ya. Oke. Dan sebagainya ya teman-teman semua ya. Oke, ini tadi pengertian PBO adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek dalam desain dan mengimplementasikan perangkat lunak EOP membantu dalam membuat kode lebih modular, terstruktur, dan mudah dipelajari. Contohnya ya, teman-teman nanti bisa coba diketikkan di text editor ya teman-teman di kelas mobil, nanti tinggal di running aja ini nama kelas mobil ini. Jadi pada saat ini teman-teman bisa panggil aja nanti terkait yang sudah dibuat kelas-kelasnya ini teman-teman bisa digunakan ya nanti di ininya mobil satu mobil Toyota Avanza misalkan di print nanti dia akan cetak jadi mobil satu titik info mobil nanti dia akan cetak info dari mobil satu ini ya teman-teman semua ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, ini saya coba buka dulu terkait tadi yang supply text-nya. Nah kita coba invite dulu teman-temannya ya, link grupnya yang tadi ya Pak Indrawan tadi ini tadi uploadingnya nih sebentar ya teman-teman ya. Mana link grupnya? Link grupnya di mana nih? Coba di share link grupnya teman-teman ke grup, nanti saya coba share ke Pak Prodinya TI. Nah ini ya. Jadi saya sudah sebutkan apa tadi, Notepad dan juga Supply Text ya. Saya coba share dulu Supply Text. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan residu apa silakan disesuaikan ya. Kalau saya sendiri saya menggunakan notebook ya teman-teman, Jupyter Notebook namanya. Ini kalau Supply Text teman-teman tinggal ketik aja di sini Supply Text. Teman-teman bisa download di sini ya. Supply Text di sini teman-teman bisa download. Nah, ini Supply Text, jadi teman-teman download aja Supply Text-nya ya. Ini ada Windows-nya untuk Windows, tinggal download aja terus diinstal ya. Teman-teman bisa download, sudah selesai, langsung dilakukan instalasi aja. Nanti akan terinstall di komputer teman-teman. Diikuti aja next ya. Jadi dia tampilannya seperti ini text editor-nya ya teman-teman ya. Ini untuk yang Supply Text. Kalau biasa sudah sama, teman-teman diketik aja di sini di browsernya Visual Studio Code. Silakan bisa digunakan oleh teman-teman untuk text editornya ya. Dipilih aja teman menggunakan text editor apa. Mana? Minta tolong kirimin link grupnya dong. Link grup WA-nya di grup. Mana ini link grupnya? Yang mana link grupnya ini? Saya bukan admin nih. Minta tolong teman-teman yang jadi admin. Tolong kirimin link grupnya ke grup Pak Abu. Yuk, Pak Abu minta tolong dikirim link grupnya ke grup buat invite teman kita. Nah ini kalau untuk Visual Studio Code, saya lanjut ya. Gimana ketik aja di sini Visual Studio Code, nanti bisa di-download di sini. Setelah download selesai, ini disesuaikan dengan OS-nya, nanti di-download misalkan untuk Windows dan iPhone tinggal download, nanti tunggu selesai, terus diinstalasi ya. Oke. Sudah di ini. Oh, kecepatan ya, Pak? Pak Edward, yang mana kecepatan, Pak? Dikit-dikit dulu ya. Iya, Pak. Yang mana? Yang kecepatan yang mana, Pak? Iya, tadi Jadi pembahasannya. Oh, pembahasannya. Jadi di dalam suatu pemrograman ada yang namanya kita gunakan untuk memanipulasi menulis teksnya lah. Kita disebut text editor, Pak. Oke. Jadi text editor ada beberapa macam. Ada Visual Studio Code. Visual Studio Code, Pak Edward bisa searching di browser Visual Studio Code. Oke, sampai sini nangkep Pak Edward? Ya, aman, Pak, aman. Aman ya, ini tinggal download. Dibuka websitenya, download. Ya. Download. Tunggu proses downloadnya selesai. Nanti setelah proses download selesai, filenya Pak Edward bisa install. Itu jika Pak Edward ingin menggunakan Visual Studio Code. Tapi jika Pak Edward ingin menggunakan text editor lain, boleh. Misalkan ada lagi namanya Supply Text. Juga sama, tinggal dibuka aja di browser, Supply Text. Download, terus diinstal. Ya. Oke. Aman ya.
Aman-aman, Pak. Oke. Atau juga ada kalau saya menggunakan ini, kalau saya sendiri saya menggunakan yang namanya ini Jupyter Notebook. Kalau saya editornya ya untuk Python ini. Ini ada notebook namanya ya. Jadi tinggal diketik aja Jupyter Notebook nih dibuka Jupyternya. Tinggal cari yang notebooknya. Mana link grupnya udah dikirim belum teman-teman? Di link grupnya di Prabu, Kayaknya tolong Prabu susah deh, Pak. standby gak Prabu? Saya Prabu standby bukan gak Prabu? adminnya juga, Pak. Yang admin siapa yang admin? Minta tolong Di share link. Kiara. Lagi diminta, Pak. Oh, lagi diminta ya. Oh ya udah, saya udah tunggu tuh web Pak tuh. Nah ini Jupyter Notebook. Ini saya bisa juga buat text editornya ya teman-teman ya. Namanya Notebook. Nah install the Notebook nih. Cari install gimana? Install the Notebook. Ketik aja install the Notebook. Nah ini kalau ini cari installnya berbeda teman-teman. Ini diinstalnya dari CMD. Di CMD nanti ketik aja pip spasi install Notebook. Tapi dengan syarat kali ini dengan syarat patternnya kita sudah install. Ya ini kali ini bisa di-install Python-nya. Coba kalau seandainya ini masalah, kita install dulu Python-nya ya. Python-nya install di sini. Ini Python-nya di-install dulu ya. Supaya kita bisa mengakses CMD-nya. Jadi kita gunakan untuk Python ini dengan syarat Python-nya kita install dulu. Kalau Python di sini. Kalau ada yang ketinggalan bilang ya. Kecepatan bilang juga ya teman-teman ya. Jadi diharapkan pertemuan ini teman-teman sudah install ya bahasa pemrogramannya, terus text editornya juga sudah diinstal ya. Oh iya baru join kelas ya Pak. Ini absensinya saya taruh di sini dulu aja Pak ya. Jadi banyak juga ini. Mana nih absensinya nih? Salah ya. Salah. Kemana ini? Oke. Ada yang ketinggalan? Kalau ada yang ketinggalan bilang ya. Ini download. Kalau Python-nya download di sini. Download nih. Ini kali ini versi terbarunya Python-nya. Ya, kalau ingin lihat versi yang lain dari Python, klik aja OS-nya. OS-nya apa yang teman-teman gunakan? Windows misalkan. Nah, di sini ada beberapa versi dari Python. Nah, ini yang di-download adalah Windows installernya, teman-teman. Ini download Windows installernya. Ini versi berapa nih? Ini versinya yang gini ya, teman-teman ya. 313. Ini versinya 313 ini juga sama 312. 311 ya. Dan di-download ininya nih Windows installernya. Mau 32 bit, 64 bit silakan. Yang ini juga sama, download udah selesai, tunggu downloadnya selesai, baru teman-teman install. Jadi teman-teman berdasar instalasinya, teman-teman di yang checklist checklist to path itu teman-teman checklist supaya nanti teman-teman bisa gunakan yang di CMD-nya ya, bisa gunakan CMD itu yang command prompt dari komputer ya teman-teman ya, CMD itu ya teman-teman ya. Oke sampai sini ada pertanyaan? Kalau kecepatan bilang ya teman-teman ya. Ada pertanyaan teman-teman? Belum, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Lanjut, Pak, lanjut. Oke, lanjut ya. Menambahkan siapa ini? Ini berbagi layar. Ini jaringan ya, remote ya, Mas Fikri ya. Masih nggak kelihatan ya. Jupyter tadi untuk editor. Namanya Jupyter Notebook. Jadi yang kita ambil bukan Jupyternya, tapi yang kita ambil notebooknya. Jupyter Notebooknya yang kita ambil ya. Yang kita ambil yang ininya nih, Jupyter Notebook. Ini untuk editornya yang saya gunakan. Ini editor yang saya gunakan ya. Nah, ini dipilih ininya nih. Install dan notebook, cari installnya ini. Masuk CMD. Yang diambil ininya nih ya. Notebooknya kita ambil ya. Nah, pip install notebook. Ya. Nah, ini ya. Ini diinstal di CMD. Oke. Ada pertanyaan? Cara installnya begini.
Kalau di notebook sebentar. Ini kan saya ambil ya, saya copy ya. Ini saya copy filenya. Ini saya udah install Python-nya. Boleh apa aja, silakan disesuaikan. Ya. Kayak misalkan teman-teman ingin menggunakan VS Code. Nah, berarti VS Code-nya harus disambungkan dulu dengan bahasa pemrogramannya. Misalkan Python. Jadi di situ ekstensinya diinstal dulu ya. Biasanya itu ya kalau VS Code. Jadi disesuaikan aja dengan ekstensinya apa. Jadi di searching aja ekstensinya. Nanti diinstal dulu ya Mas Sultan ya. Oke. Nah, ini di copy ya. Ini udah di copy. Ini kalau pakai notebook, saya lanjut. Dipaste di sini di CMD-nya. Kalau untuk notebook, nih di CMD-nya dipaste di sini. Ini saya udah install Python-nya. Cuman itu pakai Visual Studio Code. Ini apa penambahan plugin di Python? Penambahan plugin Kenapa? Python. Apa Visual Studio Code ada penambahan plugin untuk Python-nya? Iya, extension-nya biasanya diinstal, extension Python-nya. Ya. Jadi extension Python-nya diinstal di VS Code. Oke. Ada lagi dari teman-teman pertanyaan silakan sebelum dilanjut. Pak, izin Pak, mungkin saran aja, kayaknya editornya Udah diseragamin ada? aja deh. Halo, Pak. Halo, tes. Boleh silakan. Apapun Heeh. boleh, silakan. Jadi kayaknya mending diseragamin aja Pak, biar nggak bingung mungkin. Oke, kalau mau diseragamin, mau pakai apa? Seragamnya, kalau kita bahasa pemrogramannya seragam Python ya. Kalau Visual Studio Code gimana Pak? Diseragamin? Diseragamin Visual Studio Code-nya. Iya Pak. Teman-temannya Andi gimana? udah Soalnya kalau diinstal sih barusan Pak. udah diinstal ya. Soalnya kalau Udah Visual Pak. Studio Code itu lumayan ini sih agak banyak yang diinstal sih extension-nya. Kalau teman-teman lain gimana? Kan cuma Mas Andi doang. Kalau teman yang lain kayaknya apa? Pengguna Coba Windows, kalau pengguna install dulu Python-nya OS udah lain. diinstal belum? Coba cek kontrol panelnya. Oke, dicek dulu bahasa pemrogramannya, dicek dulu Python-nya udah diinstal belum? Cek di kontrol panel ya. Ntar nih saya kasih lihat ceteknya ya. Di kontrol panel saya masuk nih. Dicek dulu ya udah diinstal atau belum Python-nya. Lalu nanti teman-teman pikirkan text editornya ya. Nih, kalau sudah terinstall, dia akan di sini terlihat Python-nya ya. Mana ini Python-nya udah saya install belum di sini Python. Nah ini ada ini ya, kalau udah terinstall ada Python-nya ya, 2 file ini ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya, share ya? Lihat. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Dicek di Python-nya udah install atau belum? Yang Linux cari yang S-nya Linux Pak di Python ada Pak. Boleh, pakai apa juga boleh. Yang penting kan tadi yang saya bilang ya, apapun yang teman-teman gunakan, yang penting komponennya tadi ya, kita ada pemrogramannya bahasanya apa, terus text editornya apa, ya. Sebetulnya dasar dari pemrograman itu yang penting kita pahami dulu istilah yang tadi istilah-istilahnya itu apa. Terus tadi kalau bisa teman-teman sudah memahami terkait algoritma ya. Di sini ada yang belum tahu terkait algoritma atau apa pemrograman? Kalau ada yang belum tahu, kasih tahu ya. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan di dalam suatu pemrograman biasanya teman-teman semua ya. Kita harus pahamin dulu ya. Oke, ada lagi dari teman-teman? Boleh silakan jika ada pertanyaan. Kita Maaf Pak, pelan-pelan aja ya barusan teman-teman. hilang jaringan. Apa yang harus diinstal tuh? Python. Python ya. Oke. Ya, oke. Kita pelan-pelan aja ya supaya teman-teman bisa mengikuti semua ya. Nanti kan sudah saya share ya. Nanti silakan yang mau udah langsung coba ini silakan. Oke. Kalau notebook nanti teman-teman bukanya begini kalau pakai notebook ya. Nih, ini kan saya sudah install notebooknya ya. Nih, kalau notebook nanti tampilannya nanti teman-teman cukup ketik aja nih kalau buka notebook.
Teman-teman ketik di sininya Jupyter Notebook. Nah, itu bisa install di sini Jupyter Notebook. Ketik Jupyter Notebook, teman-teman enter aja di sini. Jadi akan tampil browser ke halaman browser teman-teman ya. Ini halaman browsernya, saya share ulang lagi. Ini kan masih di CMD ya. Saya share ulang di browsernya nih, terbuka ya. Dia akan terbuka kalau notebook tampilannya seperti ini teman-teman. Nah ini halaman untuk localhost-nya. Python ini dari Python itu sendiri teman-teman ya. Jadi di default ada localhost 883. Nah ini adalah folder di mana tempat Python-nya teman-teman terinstall ya, ini di install notebook-nya itu ya. Jadi foldernya disesuaikan. Nah jika teman-teman ingin menggunakan not putus new, di sini ada Putus-putus, Pak. Putus. ini adalah tampilan daripada text editor notebook. Sekarang udah putus gak nih? Putus lagi nggak teman-teman? Udah enggak ya? Putus ya teman-teman? Enggak ya? Nah, ini nanti kita ketik aja di sini tadi apa? Print hello world tadi. Hello world. Ini adalah salah satu pemrograman ya, contohnya tadi ya. Jadi di command tadi teman-teman kalau menggunakan ini teman-teman tinggal di running aja ya. Nah, tuh dia tampil hello world untuk text editor. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Ya. Putus-putus. Masih putus-putus teman-teman. Punya saya masih Masih putus-putus Pak, ya? masih Pak. Pak, saran Aman ya? coba kalau untuk itu apa videonya di off dulu kali Pak ya. Camnya mungkin di off dulu ya. Oh, videonya. Video saya di off. Mas Ahmad, sinyalnya hilang. Minta link grupnya ya. Sinyal saya hilang. Coba tes koneksi. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Tadi udah kayak lanjut ya ke materi kita ya. Udah saya jelaskan ya terkait proses pemrogramannya apa, terus ini juga apa ya teman-teman ya. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ditanyakan. Kita pelan-pelan saja ya teman-teman ya. Jadi sampai mana tadi? Nah ini tadi salah satu contohnya. Nah ini apa itu struktur kontrol? Yaitu ada kode yang menentukan eksekusi suatu program ya teman-teman ya. Oh bandwidth slow ya. Berarti nanti saya nggak bisa di sini ya, saya pindah ke ruangan lain nanti. Oke. Struktur kontrol mungkin program membuat program yang dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu yang memblok code beberapa kali atau mengeksekusi jalur code berbeda-beda berdasarkan nilai variabel. Ya. Oke. Ya, jenis-jenis struktur kontrol yang biasa
kita akan temukan itu ada yang namanya pernyataan bersyarat ya. Pernyataan bersyarat ada strukturnya mungkin program untuk mengeksekusi blok code yang berbeda berdasarkan nilai suatu kondisi. Pernyataan tersebut if adalah pernyataan kondisional yang paling umum di Python dan dapat disertai dengan pernyataan if dan else ya. Ada juga loops pengulangan ya atau struktur ini memungkinkan program mengeksekusi blok code berulang kali ya berdasarkan suatu kondisi. Python memiliki dua tipe utama, perulangan ada while dan juga for. Berikutnya ada penanganan pengecualian. Ini mungkin program menangani kesalahan dan pengecualian secara terkendali sehingga mencegah program mogok. Python memiliki struktur try except untuk menangani pengecualian. Jadi ini ada beberapa struktur kontrol, misalnya ada if, jika, maka ya kalau seperti itu ya, jika kondisinya A maka akan B. Nah, kalau else berarti jika kondisinya A akan dilihat lagi kondisi berikutnya, kurang seperti itu ya yang dimaksud struktur kontrol di sini ya, salah satu contohnya ya teman-teman ya. Ada contohnya nih. Ada penggunaan if, ada penggunaan if else, ada penggunaan if else, ada nested if else. Berikutnya untuk statement ada break, ada continue, ada pass, ada iterative statement. Di sini ada for, ada while. Jadi untuk for itu pengulangan. Jadi untuk nilai 1 misalnya i sama dengan 0 sampai dengan berapa, sampai dengan 5 ya maka akan terus dia mengulang selama kondisinya belum terpenuhi ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke. Nah, ini contohnya contoh penulisan codingnya. Dalam bentuknya adalah biasanya if kondisi, ada else, ini ada if else statement, ini sama kondisinya 1, block code jika kondisi benar, ini if kondisi 2, ada else dan seterusnya teman-teman kondisi. Untuk penulisan sintak ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada contohnya, ini teman-teman silakan jika sudah ada teks judulnya. Dan ada if else, ini if sisi kurang dari 9,0, sisi didapat harus lebih besar dari 0, else jika maka jika ada kondisinya di print, jika tidak maksudnya jika di luar daripada kondisi ini dia akan cetak persegi dengan sisi satu titik sisi memiliki luas berapa dihitung sesuai dengan hasil perhitungannya teman-teman ya. Ini juga ada if else, ini dia ada beberapa kondisi di sini, ada yang nilai lebih dari 9,90, ada yang nilai lebih dari 9,80, ada kondisi nilai lebih dari 9,70, ada kondisi nilai lebih dari 9,60 yang mana masing-masing kondisi ini ada yang grade berbeda-beda ya, ada yang A, B, C, D sampai dengan F ya, B, C, D juga F ya teman-teman semua ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pernyataan bersyarat ya salah satunya. Oke. Berikutnya ada perulangan, di sini ada penggunaan for, loop-nya berapa ya, for variable in berapa ya, block code diulang untuk setiap elemen, dan variabel ada while loop, ada bentuk, while kondisi ya, block code yang diulang selama kondisi. Jadi perulangan di sini kita menggunakan for dan juga ada while, biasanya ada do. Saya sering sintak atau sintaknya teman-teman ya, hal itu ya. Oke. Berikutnya ada definisi fungsi dan juga metode ya teman-teman ya. Ini ada program untuk menentukan block code yang dapat digunakan kembali dapat dipanggil dari bagian lain program. Fungsi dan metode dapat mengambil argumen dan mengembalikan nilai dan juga dapat berisi struktur kontrol lainnya. Oke. Nah, definisi fungsi ini ada biasanya penulisan fungsi itu diawali dengan def ya, nama fungsinya apa. Nanti ini ya, kalau kita udah buat fungsi ini nanti bisa kita gunakan untuk di berikutnya misalnya apa fungsi ini ada block code ini ada hasilnya yang lainnya ya fungsi atau ya. Maksudnya apa namanya? Kalau kita nyebutnya def fungsi ini isinya apa aja lah kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dari itu nanti di hasil dan ada pengembangan fungsi bentuknya hasil sama dengan nama fungsi, jadi tinggal dipanggil aja ya, ini pemanggilan fungsi dari apa yang telah kita tuliskan di sini. Untuk nama fungsinya apa, def misalkan nama fungsinya adalah motor, def motor misalnya, atau def apa misalnya fungsi apalah, kita fungsi C ya, kita sebutnya C. Di sini kita pakai aja hasil sama dengan C ya, nilainya berapa aja seperti itu ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak atau kecepatan? Silakan jika ada yang ditanyakan. Berarti yang dari apa, maaf, izin masuk ya Pak ya? Boleh, silakan. Tadi yang diterangin itu apa bentuk metode atau metode itu mirip kayak ini sifat ya Pak dalam kamus. Iya, Iya, dalam betul. kamus mirip apa Persidikot. Jadi dia nggak nulis program Python-nya tapi nulis cara kerjanya si program itu bakalan berjalan. Kayak tadi Betul yang else, tadi. if, else. Iya, seperti yang tadi saya disebutkan, pemrograman itu biasanya tidak jauh daripada
algoritma tadi yang disebutkan, jadi disesuaikan aja ya Mas Andi ya. Oke Mas Andi, jadi disesuaikan Ya. dengan bahasa pemrograman yang biasa sering digunakan karena memang kita harus tahu biasanya kalau ada kan kalau algoritma itu kan kita sebut langkah-langkah ya. Misalkan kita algoritma membuat kopi itu seperti apa, kita pahami dulu langkah-langkahnya. Jika memang membutuhkan di salah satu pernyataan algoritma itu ada terkait kondisi bersyarat, jadi kita sesuaikan dengan kondisi bersyarat yang ada di dalam bahasa pemrograman yang kita gunakan ya teman-teman semua ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah Mas Indrawan, ini udah masuk nih Mas Indrawan. Di share aja nomor teleponnya di situ, nanti bisa dibantu kali sama teman-teman untuk di ininya. Soalnya saya belum dapat info link grupnya juga nih. Oke, udah ada lagi pertanyaan dari teman-teman, silakan. Gak apa-apa teman-teman, kita pelan-pelan aja ya. Gimana, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Tidak ada? Oke, saya lanjut ya. Oke, teman-teman minta tolong ya di share namanya nih. Pak Indrawan, saya share aja ke grup ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Iya Pak Indrawan, tadi saya baru dapat info dari Kaprodinya Pak Indrawan. Testing Pak, suara Oke, terputus Pak. share ya. Oke. Nanti Pak Indrawan silakan koordinasi ke teman-teman terkait grupnya ya, teman Pak Indrawan ya. Atau nanti saya jelaskan kembali di pertemuan berikutnya ya. Oke. Berikutnya ada pengenalan blok program pada Python. Blok program ada beberapa segmen yang digabungkan dalam satu blok penulisan blok program, sedangkan indentasi tab atau spasi 2 kali sampai 4 kali ya. Silakan ya teman-teman. Ini indentasi ya, terkait indentasi. Jadi kan memang kadang dalam suatu pemrograman pengaruh ya dari bentuk spasi, jadi misalnya ada urutannya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang udah terbiasa program, terkadang pengaruh indentasi itu ada juga ya teman-teman ya. Kadang-kadang dia suka ada errornya, misalkan kalau kita terkait indentasinya kurang tepat, jadi bisa ada keterangan error itu biasanya umumnya indented itu ya apa ya, false bloknya itu perlu diperbaiki lah kurang seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian ada blok cabangan yang ada si blok, nah ini disesuaikan juga if else yang disesuaikan untuk posisi indentasi itu, ini milik siapa kayak gitu teman-teman ya. Ini juga sama IPL juga ini kondisi 1, kondisi 2 ya. Ada blok cabangan, ada juga blok perulangan, ada for while dan sama kondisi yang disesuaikan aja. Oke, ini juga ada blok fungsi ya teman-teman semua, ini damai ada fungsi, nama fungsinya ya. Oke. Kemudian ada blok kelas, ada kelas blok, ada definisi kelas, ini sama dari bentuknya kelas, nama plot, ini depnya apa, fungsinya, terus ada dep metodenya seperti apa ya teman-teman semua ya. Ceknya nama kelas apa ya, ada kelasnya. Dan exception handling, kemudian waktu penggunaan type exception dari penanganan kecualian, jadi untuk menangani bagian pakai Linux, gimana poin pakai Linux tadi ya, ini ya. Oke, sebentar, Pak. Pakai Linux coba pakai yang ini, yang Windows. Kalau cari Python yang untuk Linux. Ini ada blok konteks, ada with open ya. Ini ada txt. Ada nggak ketemu nggak? Ubuntu ketemu nggak Pak? Di Python Ubuntu Pak. Di Pythonnya Pak. Tuh 20, 22, 24. Apa itu 20, 22, 24? 2404. Waktu diarahkan sama Mas Edward. Oke, di situsnya Pak, www.python.org Pak. Dicari aja, disesuaikan dengan OS-nya Pak. Oke, saya sambil lanjut ya. Ini ada blok import, ada blok komentar. Kalau komentar biasanya seandainya kita codingannya terlalu banyak nih. Terkadang kita memerlukan suatu komentar apa ya, supaya kita pada saat kita melakukan pengecekan, kita tahu nih codingan ini kita gunakan untuk apa. Misalnya codingan yang pertama kita gunakan untuk memanggil nama saya, yang kedua untuk memanggil nama temannya kayak gitu. Jadi kalau itu disebut komentar ya teman-teman semua ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Teman-teman ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjut ya. Oke, berikutnya ada kelas. Tadi kelas ada contohnya ada kelas tadi di awal ya. Kira ada ini juga ada lagi ya nanti ya. Oke, kelas ada template atau blueprint yang digunakan untuk membuat objek ya teman-teman semua ya.
Oke, kelas mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Dalam menggunakan kelas, kita dapat mengumpulkan data dan fungsi yang relevan dalam satu entitas yang membantu dalam pengorganisasian dan pengolahan kode. Oke, contohnya tadi ini ya, kelas mobil nanti teman-teman bisa langsung aja di running kalau ini ya di Visual Studio Code teman-teman. Nanti ketika aja kelas mobil ini di tab. Python sublet tag Kak, itu cek kasih Kak menurut Kak. Iya. Sebelum tag jeung Python. Izin Pak, kenapa Pak? Pak Jumanta kenapa? Enggak Pak, enggak. Kirain kenapa Pak? Nggak apa-apa Pak, nggak tanya aja Pak kalau nggak jelas Pak. Oke, oke sambil lanjut ya. Lagi install Python dulu Pak. Nah ini, oke silakan. Nanti kelas di ini aja teman-teman ya, dicoba praktekkan teman-teman ya. Oke, gue adalah fungsi ya, fungsi tadi ya, tadi salah satu contoh fungsi adalah penulisan biasa penulisan di Python itu ada def ya teman-teman ya. Oke. Oke, kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali ya teman-teman semuanya bisa digunakan berkali-kali. Sebuah fungsi bisa menerima parameter, bisa mengeluarkan suatu nilai dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen ya. Sebuah fungsi bisa membaca program besar yang kita tulis menjadi bagian yang kecil dengan tugasnya masing-masingnya. Fungsi akan membuat kode program kita menjadi lebih reusable dan lebih struktur ya. Jadi ini ada contohnya tadi ada fungsi, contoh penulisannya ada def ya. Nah, fungsi parameternya apa? Nah, ini di penjelasannya dia teman-teman dia kata kunci def menjadi bertanda bahwa blok kode program ada sebuah fungsi yang kita buat, kemudian akan diterima oleh fungsi yang kita buat tidak wajib ya, dan blok kode fungsi yang di sana akan kita tulis perintah yang harus dilakukan sebuah fungsi. Oke, ini ya di editor teman-teman ya, di print halo Python halo dunia, nanti akan dicetak halo Python dan dunia pada saat kita panggil halo dunia ini ya teman-teman semua ya. Oke, fungsi di atas jika panggil akan mengeksekusi perintah print yang ada di dalamnya, jadi dia akan dieksekusi ya. Oke. Jika kalau kita panggil aja nanti nama fungsinya kita panggil fungsi, kita coba ketik aja nama fungsinya tadi di sini kita ketikkan halo dunia, kita coba ketik aja halo dunia dengan tanda kurung buka dan kurung tutup ya teman-teman semua ya. Jika berkali-kali kita tunggu masukkan lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah, sama ya, ini fungsi dengan sama algoritma atau parameter ini tadi disamakan aja ya. Kita bayangin aja teman-teman ya. Oke. Nggak ada parameter wajib ya teman-teman semuanya jika dipanggil ya, jika kita panggil dan parameter dilengkap justru kita akan mendapatkan error ya teman-teman semuanya, parameter wajib disebutnya ya teman-teman semuanya. Oke, ini ada errornya siapa ya teman-teman semuanya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada parameter opsional, jadi ini ada coba aja nanti teman-teman ya. Ada parameter yang seandainya tidak diisi dia sudah memiliki nilai default ya teman-teman semua ya. Jadi dari semua parameter fungsi pada Python itu bersifat wajib, ada yang opsional. Coba dilihat aja teman-teman ya, nanti di editornya. Parameter utama adalah bersifat wajib yang harus diisi, sedangkan parameter ketiga wajib. Jika tidak kita isi, maka nilai defaultnya adalah Chelsea ya teman-teman semuanya. Oke. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya. Dari segi tempat pemanggilan, fungsi pada Python bisa dipanggil dari berbagai tempat, bisa dari konsol, bisa dari fungsi yang lainnya, bisa juga dari dirinya sendiri. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri akan menciptakan sebuah perulangan dan perulangan ini biasa disebut sebagai perulangan rekursif ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait kelas dan fungsi. Gimana teman-teman? Kecepatan ya? Bagaimana teman-teman? Kecepatan. Kecepatan ya Pak? Jadi kita ada kelas dan fungsi Pak. Kita hari ini kita belajar terkait kelas dan fungsi ya. Jadi yang bisa kita gunakan jika kita udah buat fungsinya menggunakan perintah def tadi di Python itu bahasa programnya. Jadi nanti kita bisa gunakan fungsi tersebut. Kita cukup panggil aja nama fungsinya. Misalnya nama fungsinya adalah def apa tadi, jadi kita cukup panggil aja halo dunia ya. Oke, lagi pertanyaan teman-teman? Atau gini aja, nanti kita ada latihannya ya. Sambil ini ya, nanti bisa dan fungsi ya. Oke, teman-teman, latihannya ringan aja ya. Setuju nggak teman-teman? Tujuh Pak, Ya. gas. Gas Pak, gas. Gas ya. Oke, nanti kita langsung diskusikan ya di pertemuan berikutnya ya. Latihannya kita ringan-ringan aja ya. Oke. Udah terima semua belum di grup? Udah termasuk.
Sudah terima semua? Sudah Pak, sudah. Sudah masuk ya? Sudah saya share di grup ya? Oke, jujur nggak ngerti Ki, Pak. Ya, kalau nggak ngerti yang mananya nggak ngerti. Pak Tarmidi. Yang nggak ngerti yang mana? Ayo. Jadi hari ini di teman sudah install bahasa pemrogramannya sama teks editornya. Di grup yang mana Pak? Di grup. Ya lu belum masuk Pak Jumanta. Pak Jumanta. Oh iya belum masuk ya. Nomornya berapa Pak Jumanta? Share aja. Nanti minta tolong sama teman-teman. Diminta di grup. Pak Tarmidi nggak ngertinya apa Pak? Tanya Pak. Ayo Pak. Ditanyakan Pak. Jangan ragu-ragu Pak. Silakan Bapak. Pak Jumanta belum masuk grup ya? Izin Pak, itu apa ya Pak? Belum Lupa tadi Pak, itu belum masuk grup Pak. sistem operasi yang ada di komputer Bapak. Seperti Windows, Linux, dan lain-lainnya Pak. Oke, ada lagi? Nih Pak Jumanta, saya masukin ini. Minta tolong di-add ya teman-teman ya. Ini minta tolong di-add. Oke, ada lagi yang pertanyaan silakan.